Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Teknik Elektronika. Berikut adalah biodata saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG atau UKIN tahun 2021. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kalian semua apakah dalam kondisi baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Doa silahkan dipimpin oleh Sultan. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa berjumpa di pembelajaran kali ini. Anak-anakku jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apabila kalian dalam kondisi di luar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian seringlah mencuci tangan dan menjaga jarak ketika sedang bersosialisasi. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran hari ini, maka Ben absen terlebih dahulu ya. Muhammad Supriyadi hadir. Hadir, Bu. Riyadi Salihin. Hadir. Haddad Firmansyah. Hadir. Sultan Muhammad. Hadir, Bu. Mas Khan. Siap, Bu. Hadir. Alvin. Adakah yang ingin menanyakan terkait pembelajaran yang minggu lalu? Mungkin ada yang belum difahami. Silahkan. Saya, Bu. Baik, silahkan Dus. Pada pelajaran kemarin itu ada yang saya bingungkan pada bagaimana prinsip kerja dari rangkaian HPF, LPF, Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Silahkan yang ingin bantu menjawab dari pertanyaan Riyadus, prinsip kerja HPF, kemudian juga LPF, silahkan. Saya bantu menjawab, Bu. Silahkan, Dad. Untuk HPF sendiri, prinsipnya itu hanya akan meloloskan frekuensi tinggi. Betul. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silahkan, Sultan. Jadi HPF itu prinsipnya hanya meloloskan frekuensi tinggi, sedangkan LPF itu sebaliknya hanya meloloskan frekuensi rendah. Bagus sekali. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silahkan, Supri. HPF itu benar yang dikatakan teman-teman, yaitu meloloskan frekuensi tinggi dengan komponen yaitu berupa kapasitor, yaitu nanti kapasitornya itu diseri dengan input, Bu. Sedangkan untuk LPF yaitu meloloskan frekuensi rendah dengan komponen resistor yang diseri dengan input, Bu. Terima kasih. Bagus sekali tadi jawaban kalian semua itu bahwa benar untuk rangkaian HPF dan rangkaian LPF, di mana rangkaian HPF ini rangkaian high pass filter yang kita pelajari di minggu lalu dan rangkaian low pass filter sama-sama sebuah rangkaian yang memfilter frekuensi. Kalau HPF benar hanya akan meloloskan frekuensi-frekuensi tinggi, sedangkan untuk LPF atau low pass filter dia hanya akan meloloskan frekuensi-frekuensi rendah. Terkait dengan komponennya, benar bahwa komponen C itu memang komponen yang hanya mampu meloloskan frekuensi tinggi karena nilai reaktansi kapasitifnya yang kecil terhadap sumber tegangan biasanya berupa AC. Kemudian untuk
komponen R yang tadi sudah disebutkan oleh Supri, kita ingat kembali komponen itu dipakai di rangkaian filter, fungsinya untuk menangkap frekuensi-frekuensi rendah. Teman kali ini adalah rangkaian filter. Dalam KD 3.5 yaitu merencanakan rangkaian filter dan 4.5 menguji rangkaian filter. Pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.1 mengkarakteristik filter pasif dan filter aktif. Kemudian juga mengkarakteristik high pass filter, low pass filter, dan band pass filter. Mengukur besarnya tegangan input dan output pada rangkaian band pass filter dan menyimpulkan respon frekuensi dari rangkaian band pass filter. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini dan berdiskusi, diharapkan kalian nanti mampu mengkarakteristik filter pasif dan aktif dengan tepat, kemudian mengkarakteristik high pass filter, low pass filter, besarnya tegangan input dan output pada rangkaian band pass filter dengan tepat. Yang keempat, kalian nanti diharapkan mampu menyimpulkan respon frekuensi dari rangkaian band pass filter. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu rangkaian filter itu sendiri macam-macam filter, high pass filter, low pass filter, dan band pass filter. Filter sendiri itu berfungsi memisahkan satu dari dua yang masuk di mana hanya satu frekuensi yang akan dibuang dan yang lainnya dilewatkan. Filter itu sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan sifat penguatnya dan daerah frekuensinya. Rangkaian filter berdasarkan sifat penguatnya itu dibagi menjadi filter aktif dan filter pasif. Sedangkan rangkaian filter yang dibagi berdasarkan daerah frekuensinya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada low pass filter, kemudian band stop filter. Filter yang rangkaian filternya dengan menggunakan komponen-komponen elektronik aktif, high pass filter akan melewatkan frekuensi-frekuensi tinggi dan melakukan peredaman terhadap frekuensi-frekuensi rendah. Band pass filter melewatkan frekuensi yang ditalanya atau yang diinginkan. Gambarannya seperti ini ya. Di high pass filter minggu lalu kita sudah atau sudah kita singgung, high pass filter itu ada komponen C yang seri dengan input dan R yang berhubung dengan ground-nya. Pada high pass filter, komponen C, kapasitor, ini memiliki nilai kapasitansinya yang rendah sehingga dia meloloskan inputan AC. Yang diloloskan itu inputan AC berfrekuensi tinggi. Kalau frekuensi rendahnya itu diambil oleh komponen R langsung dikebumikan atau digroundkan. Nah, low pass filter itu inputannya seri dengan resistor. Sedangkan yang seri dengan groundnya itu adalah C. Dimana kalau resistor itu mampu dia akan meloloskan frekuensi-frekuensi rendah, sedangkan frekuensi tingginya itu ditangkap atau dibuang oleh C2 digroundkan sehingga yang lolos ini hanya frekuensi rendah saja. Kalau digambarkan low pass itu ketika posisinya low di sini nih, dia hanya meloloskan frekuensi rendah. Frekuensi tingginya yang ke sana itu hilang ditangkap oleh C2 sehingga gambar kurva untuk frekuensi responnya itu akan cenderung dari tinggi ke rendah. Sebaliknya untuk high pass filter, dia hanya akan meloloskan frekuensi-frekuensi tinggi sehingga dia nanti kurvanya pasti dari rendah ke tinggi. Gabungan dari high pass dan low pass. Kalau digabungkan jadi satu, maka frekuensinya itu untuk frekuensi responnya itu berbentuk seperti ini. Nilai dari frekuensi low sampai frekuensi high inilah area atau daerah band pass filter. Kalian memperhatikan video yang ada di atas ini. Kalau kalian
lihat sebuah konser musik itu yang membuat kalian tertarik itu apa? Apakah suara penyanyinya? Ataukah suara gitarnya? Atau suara bassnya? Atau suara dari drumnya? Dari konser ini, itu tidak terdengar jelas ataupun tidak muncul, kemudian suara gendang, kalau yang suka dangdut ini ya, juga tidak jelas. Suara serulingnya terdengar menonjol, paling maju suara serulingnya, sedangkan gendangnya tidak terdengar. Suara penyanyinya juga kalah dengan suara musiknya, jadi sehingga tidak jelas. Berdasarkan permasalahan di atas, maka buatlah hipotesanya. Izin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin daya pancarnya itu rendah, Bu. Bisa jadi. Atau ingin menjawab, Bu. Mungkin bassnya rusak. Dunia bermasalah, Bu. Dan Oh. apa lagi? Apa, Alvin? Izin menjawab, mungkin filternya lagi bermasalah. Bandpass filternya Bu bermasalah. Hipotesa kalian hari ini itu sebenarnya sudah sangat merujuk pada materi pembelajaran kita nanti membentuk kelompok dan melakukan penyelidikan. Lakukanlah diskusi dengan kelompok kalian dengan berkolaborasi, membantu satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Setelah itu, maka hasil dari diskusi kalian sajikan dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di hadapan teman kalian. Jadi tugas kalian nanti dalam kelompok, silahkan kalian untuk mendiskusikan tugas yang ada di LKPD, yaitu soal pertama yang berbunyi, cobalah untuk mengkarakteristik filter pasif dan aktif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, percobaan simulasi dengan Tinkercad. Ukurlah nilai tegangan input dan output pada bandpass filter. Dan output dari rangkaian bandpass filter ini dimasukkan ke dalam tabel. Berapa VOUT-nya? Silahkan di kolom VOUT. Gain, terkait penguatan gain, itu dirumuskan VOUT per Vin, hasilnya di sebelah sini. Untuk penguatan dalam bentuk desibel, nanti kalian bisa hitung terlebih dahulu. 4. Simpulkanlah respon frekuensi dari rangkaian bandpass filter hasil percobaan kalian, yaitu yang ada di nomor 3. Nanti coba diinputkan ketika frekuensinya itu 100 berapa, kemudian ketika frekuensinya 750 itu berapa, 1500 berapa, nanti diinputkan di soal keempat. Silahkan dari masing-masing kelompok mendiskusikan terkait dengan permasalahan ada di LKPD. Jika ada yang belum paham, nanti kalian bisa bertanya ke Bu Win. Sudah terlihat benturan yang seperti ini. Sudah terlihat. Nah, oke. Ini ada 4 buah resistor dan juga 4 buah kapasitor dan juga ada IC op-amp. Filter pasif dan aktif bermain tepat. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi di mana ada kaki trackingnya itu berhubung sesuai dengan komponennya. Nah, di sini IC-nya menggunakan 2 IC op-amp. Mungkin untuk filter Dan aktif itu untuk nilai resistornya menggunakan 220 komponen ohm. aktif, terus penguat operasi dapat Ini ada warna merah, hitam, dan hijau. terus mungkin ada Dan lagi ini pada kaki kapasitor pasif itu menggunakan komponen-komponen elektronik pasif. Terus kelebihannya rangkaian ini dapat tidak begitu banyak noise. Terus kerugiannya tidak dapat menguatkan sinyal. Terus sulit untuk merancang filter yang kualitasnya atau respeknya baik. Nah, ini untuk nilai resistornya masuk ke Buat soal nomor IC 2 itu kaki nomor adalah untuk mengkarakteristikkan high pass filter, low pass filter, dan band pass filter dengan cepat. Oh iya, ini aku nemu jawaban buat nomor 2 di Google. Yang high pass filter dari op-amp.
adalah tipe atau fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi Ya, tinggi mungkin suaranya agak atau high dikeraskan. frekuensi yang kita kehendaki, sehingga frekuensi low rendah di bawahnya disaring filter dan dihilangkan. Lalu Tapi LPF atau low terlalu pass pelan. filter, Gimana? filter yang Dari filter resistor itu meloloskan masuk ke kaki nomor 3 open. frekuensi bawah, Oh ya, ya, mohon maaf. dan Maksudnya untuk nomor 3, frekuensi bukan tinggi nomor 6 ya. diredam. Maaf, Lalu yang maaf. terakhir untuk rangkaian bandpass filter melewatkan frekuensi yang Karena lihat datasheet ya. Karena di palanya datasheet dan beberapa saya lupa. frekuensi Jadi yang saya kira berdekatan, itu tetapi kaki nomor 6. meredam Ternyata kaki semua nomor 3. frekuensi yang lebih tinggi dan rendah. Terima kasih telah dengarkan. Yang nomor 3, Ini lakukan kita percobaan beri terkait dari coupling, pola nilai tegangan coupling input atau dan output pada rangkaian bandpass filter. power. Bisa dikatakan power coupling. Masukkan sumber tegangan ya. Dicari aja power Iya, supply. Bun. Nanti akan muncul. Mungkin bisa langsung dihubungkan dari function generator yang positifnya. Untuk merangkainya kita masukkan dulu Ya, bisa diulang. decimalnya, terus kita cari Osiloskopnya pakai 2 osiloskop ya untuk input dan output. resistor. Seperti yang ada di gambar LKPD tadi. Oh iya, Bun ya. Heeh. Ya. Ya, Dus. Nah, Mungkin di sini bisa sambil browsing ada pertanyaan berupa nomor input. 1, 2 ya, Dus. Baik, Bu. Dan Ini sudah ketemu jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Alhamdulillah. Silakan dilanjut. jadi untuk yang sebelah kiri itu berupa input dan sebelah kanan itu output. Jadi nanti akan memiliki Silakan hasil anggota keluaran kelompok dan masukan yang lain mencari jawaban baik nomor itu 1, sama 2. ataupun berbeda Yang lain nantinya. ikut membantu mengingatkan apabila komponen ada yang salah peletakannya. Mungkin bisa langsung disambungkan dari osiloskopnya ke rangkaiannya. Ini proses ini disambungkan. Anda mau kemana kok gugu-gugu Resistor. Nah, untuk kaki negatifnya masuk ke breadboard negatif, baik dari inputan ataupun dari output. Nah, setelah itu kita masukkan kaki positif. Maaf, untuk nilai untuk warnanya masih belum diganti. Dan untuk positif output itu masuk ke positifnya kaki kapasitor dan resistor. Karena resistor itu bisa positif negatif, jadi kita melihat kaki Itu menggunakan kapasitornya. 2 IC op-amp ya di kelompok 1. Iya, Bu. Nah, ini Terus kita masukkan inputnya yaitu ada pada kapasitor 1 dan selanjutnya outputnya kita ada pada kapasitor 2. Setelah terhubung, kita samakan itu positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif, sehingga akan terhubung nanti rangkaiannya. Oh, mohon maaf ada kekeliruan, salah, mohon maaf. Nah, Oh ya, nanti jangan lupa ya untuk kabelnya, warnanya. oke, sudah, santuy. Tenang. warnanya kita ganti biar ada perbedaan. Terus Nah, untuk Yang PI-nya jika kita lihat yaitu bernilai 20 volt. Mohon maaf, jaringan di sini Mohon agak
Agak susah. Nah, Oh ya, Untuk frekuensinya kita ganti menjadi 1750 mungkin Hz. langsung saya lihat sendiri aja, yaitu untuk nilai R3 yaitu Lalu kita 15 simulasikan. kilo ohm. Nah, untuk ya untuk 15 soal ohm. pada Ya, nomor untuk nilai 8. R4 itu sama Nah, 15 untuk kilo VIN-nya ohm. kita bisa lihat dan VOUT-nya Nah, setelah yaitu bernilai dari 20 kapasitor 1, dan untuk kapasitor 2 VOUT-nya sampai yaitu kapasitor 10. 4. Ya. Ya. Itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, kita ganti lagi pada nomor 9, frekuensinya kita akan rubah menjadi Kemudian 12 volt dan 2 caranya menggunakan kHz. 1500. 2,5 Oh ya, 2 kHz. sesuai dengan lembar LKPD. Nah, setelah selesai kita akan Oh, maaf, ini untuk Ya. ternyata nomor 7 tadi. untuk akhirnya yang terjadi tangannya atau temper disc-nya itu menghasilkan 1 tekan dan untuk inputan menghasilkan 2, volt dan output menghasilkan 1 volt. Hz atau 2 kHz untuk pada tabel nomor. Hasilnya itu tadi untuk nah itu tadi kurang lebih hasilnya seperti tadi. Nah, kita simulasikan sekali lagi. Kita rubah. Hasilnya itu tadi untuk inputnya temper disc-nya menghasilkan 1 second baik dari input ataupun output, dan untuk hasil pada tekanannya untuk input menghasilkan Ini frekuensinya kita 2 rubah volt dan menjadi output 3000 menghasilkan Hz 1 atau volt. 3 Nah, kHz. setelah selesai rangkaian ini kita akan Nah, untuk coba inputkan datanya. VIN dan VOUT-nya Sharing terlebih dahulu. yang tertera pada simulasi yaitu 20 dan 10. Kelompok 2 mulai menginputkan data ya. Dan kita bisa lihat pada simulasinya masih berjalan. Untuk kelompok 1 mungkin yang lain bisa sambil mencatat data hasil simulasinya ya. Jika datanya sudah diinputkan, jangan lupa mengisi untuk data yang ada di kolom ke-4 dan ke-5. Gamenya yaitu kita bisa cari dengan rumus VOUT per Jaringan malam VIN. agak gimana gitu. Nah, ini tadi kan frekuensinya ada 100 Hz, 150 Hz, 500 Hz, 750 Hz hingga 3 kHz. Nah, ini itu inputan tadi pada simulasi yaitu benar hasilnya itu 20 volt dan outputnya itu 10 volt, hampir sama, dan juga dari gainnya itu VOUT dan VIN-nya itu menghasilkan 2 saja. Apabila sudah selesai melaksanakan diskusi, Nah, silakan untuk tadi mempersiapkan hasilnya. hasil laporan diskusi yang nanti Itu akan kurang kalian lebih. presentasikan di hadapan kelompok kedua. Bisa terjawab nomor 3 dan 4 sudah selesai. Ya, mungkin ada yang mau menjawab soal nomor 1 dan 2 pada soal LKPD. Nah, setelah itu kita akan gabungkan ke EPT nanti hasilnya. Mungkin ada yang mau menjawab antara nomor 1 dan 2. Mungkin saya jawab Mas Supri untuk nomor 1. Ya, Mas Riyadu, silakan. Mungkin bisa ditanggapi untuk nomor 1. Untuk nomor Apakah 1 perlu dibacakan ulang soalnya? Oh ya, perlu Mas. Oh ya, mungkin saya ingin sharing lagi begitu. Cobalah untuk mengkarakteristikkan ya, Karakteristik ya, filter aktif dan filter pasif ya. Nah, untuk filter aktif itu yang dari saya cari jawabannya, yaitu saya menemukan bahwa filter aktif itu menggunakan komponen-komponen Jawaban nomor 1 tadi
yaitu Maka Mas Priatis menemukan juga untuk jawaban Yang nomor kurang 2. buku. Mungkin bisa Filter aktif menggunakan dibantu. komponen-komponen Oh iya, elektronik ini aktif. saya sudah menemukannya. Operasi dapat dipakai Dari untuk simulasi rangkaian saya jawab statistik ya, induktor. dari soal nomor 2 Kelebihan itu dari kan, rangkaian soalnya filter aktif ini cobalah bahwa untuk ukurannya lebih kecil, ringan, mengkarakteristikkan lebih high murah, pass dan lebih filter, fleksibel dalam low pass perancangannya. filter, dan band pass Kerugiannya, filter dengan pada tepat komponen ya. dihasilkan panas, Mungkin bisa saya dapat jawab dari pembatasan frekuensi dari karakteristik komponen yang digunakan sehingga pass filter pengaplikasian untuk sama low frekuensi pass tinggi filter dan terbatas. band pass filter. Lalu untuk karakteristik Yang pertama filter yaitu high pasif pass menggunakan filter atau komponen-komponen HPF adalah tipe elektronik atau pasif, fungsi di mana komponen equalizer pasif yang itu meloloskan adalah frekuensi induktor, high kapasitor, dan atau resistor. tinggi, frekuensi yang Lalu kita kelebihan dari kehendaki rangkaian sehingga filter pasif frekuensi ini low adalah dapat tidak atau rendah. begitu banyak Di noise bawahnya disaring atau difilter karena tidak dan ada penguatan dihilangkan. dan digunakan untuk Ah, low pass Mas filter, Supri, filter lolos sekian, bawah terima kasih. adalah jenis filter yang Oh melewati ya, frekuensi terima rendah kasih. dan meredam Mungkin frekuensi jawabannya tinggi. sangat bagus, terima kasih. Lalu Dan untuk band pass filter melewati yang sekarang ditalanya saya beberapa frekuensi izin yang ya berdekatan mengisi PPT-nya terlebih tapi dahulu meredam dan nanti semua saya share screen frekuensi untuk yang hasil lebih tinggi dan dari lebih rendah. diskusi kelompok 2 ini nantinya. Seperti itu untuk jawaban. Nah, berikut presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan pertama yang tadi nomor 1 yaitu karakteristik filter aktif dan filter pasif. Kelebihan dari rangkaian filter aktif ini adalah ukurannya lebih kecil, ringan, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam perancangannya. Karakteristik high pass filter, low pass filter, dan band pass filter. High pass filter (HPF) adalah tipe atau fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi high atau tinggi. Band pass filter atau yang disebut BPF melewatkan frekuensi yang ditalanya. Itu 10, gainnya yaitu 2, dan T atau dB atau desibelnya di mana T sama dengan N20 log gain yang menghasilkan 6,02. Frekuensi responnya yaitu sama lurus Sesuai dengan yang frekuensi yang diinginkan ya. Baik, ya. terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Kita beri plus untuk kelompok 1. Terima kasih. Silahkan kelompok 2 berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, berikut adalah hasil dari diskusi kelompok 2 yaitu untuk yang pertama nomor 1 tadi karakteristik filter aktif dan filter pasif. Yaitu untuk filter aktif yang pertama menggunakan komponen-komponen elektronik dan juga komponen induktor. Tipe atau fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi high atau tinggi, frekuensi yang kita kehendaki. Sehingga frekuensi low, rendah, di bawahnya disaring oleh filter dan dia dihilangkan. Kemudian untuk yang berikut adalah hasil rangkaian tadi yaitu nomor 3. Itu ketika nomor 1 untuk frekuensinya itu dari 100 hingga 3 kHz. Yaitu untuk inputannya mendapatkan hasil 20 volt sama. Dan juga untuk Vout-nya atau keluarannya 10 volt. Dan untuk gain-nya mendapatkan 2. Dan untuk time per bit-nya atau dB-nya mendapatkan 6,02 sama rata sehingga hasilnya seperti ini, yaitu rata, tidak berbeda karena hasil yang dihitung pada dB yaitu menghasilkan 6,02. Mungkin itu saja dari kelompok kami, hasil presentasi atau hasil diskusinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik sekali untuk tampilan dari kelompok 2 juga. Kita beri plus secara bersama-sama. Kalian sudah bekerja dengan baik. Jadi anak-anakku benar yang pembelajaran yang sudah kita lakukan kali ini yaitu terkait dengan band pass filter dan kalian sudah mengujinya tadi bahwa di rangkaian band pass filter itu hanya akan menfilter atau meloloskan frekuensi-frekuensi yang diinginkan saja. Sehingga didapatkan frekuensi respon seperti yang kalian tampilkan tadi. Dua kelompok sudah menunjukkan hal yang sangat baik, sehingga mari kita secara bersama-sama pula untuk menyimpulkan
pembelajaran hari ini. Jadi berdasarkan komponen yang digunakan, rangkaian filter terbagi atas dua, yaitu Filter aktif dan filter pasif. Dan filter pasif. betul, filter aktif dan filter pasif. Sedangkan berdasarkan daerahnya atau bandnya, filter dibagi menjadi 4. Apa saja itu? High High pass, pass filter, low pass filter, band pass filter, dan stop filter. Benar sekali. Untuk rangkaian high pass berarti dia meloloskan frekuensi tinggi atau rendah? Tinggi. tinggi, Untuk low pass filter meloloskan frekuensi rendah. rendah, frekuensi rendah, benar sekali. Sedangkan untuk band pass berarti meloloskan frekuensi yang ditalanya. betul, ditalanya atau diinginkannya. Anak-anakku bagus sekali kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sudah menyimpulkannya hari ini. Jangan lupa kalian dari hasil diskusi hari ini untuk kalian masukkan ke dalam LKPD kalian, sehingga LKPD kalian nanti tolong dikirim ke grup WA hasilnya, diisikan, dijawab di situ, kalian kirim sebelum pertemuan minggu depan. Di minggu depan kita akan mempelajari yang terkait dengan tone control. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.